Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai seorang murid Kristus, tidak bisa tidak kita sudah terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, dan itu berarti sebagai murid kita punya hak tapi juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah kita harus berdisiplin dalam hal belajar. Dan sudah barang tentu Alkitab firman Tuhan adalah bahan ajar dari kita sebagai murid Kristus. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai suatu masa yang dinubuatkan oleh Alkitab, secara khusus dalam kitab Wahyu, mengenai masa tribulation atau masa sengsara, masa penderitaan yang luar biasa akan terjadi di atas muka bumi ini. Di masa ini juga ada satu orang penguasa tunggal yang akan menguasai dunia, yang menjadi penguasa tunggal di dunia ini, yaitu namanya Antikristus dengan cap 666, cap 666. Ini hal yang dinubuatkan dan ini belum terjadi. Nanti akan terjadi pada waktunya. Nanti kita tinggal menunggu saja kapan nubuat Alkitab mengenai masa tribulasi, masa sengsara, pusengsara, yang betul-betul sengsara terjadi di atas muka bumi ini, dan bagaimana dunia ini dikuasai oleh satu orang, yaitu Antikris. Kalau kita melihat sistem ekonomi, moneter, politik, sistem IT, teknologi informasi, maka kecenderungannya semakin mengerucut, semakin mengecil. Artinya bahwa memudahkan untuk seseorang bisa menguasai dunia ini karena sistem yang ada dan kecanggihan teknologi di zaman ini. Karena itu tidak salah dan tidak heranlah kalau Alkitab menubuatkan suatu masa ini, yaitu masa tribulation atau masa sengsara, di mana ada Antikristus jadi penguasa tunggal di dunia ini. Yang pertama kita akan lihat dari sisi kapan terjadinya. Kapan masa tribulasi, kapan masa Antikristus akan menjadi penguasa tunggal atas dunia ini. Kalau kita menyelidiki Alkitab, maka ada berbagai pandangan di situ, tapi saya secara pribadi berpandangan bahwa masa tribulasi terjadi setelah rapture atau setelah pengangkatan gereja. Jadi ada masa kita sekarang ada saat ini, terus ada saat di mana gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang dengan iman kepada Yesus Kristus. Itulah gereja. Nah, ada masa pada waktu Yesus datang. Tapi di sini Yesus datang hanya di awan-awan. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Belum menginjakkan kaki di bumi. Jadi ketika dia datang di awan-awan, gereja diangkat. Orang yang sudah percaya, bertobat, sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, diangkat. Itu yang namanya rapture atau pengangkatan gereja. Makanya dalam Injil Yesus mengatakan di mana ada dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Yang ada di pengirikan, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Itu
rapture atau itu pengangkatan gereja. Ini beda dengan parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi pada waktu gereja diangkat, kalau melihat 1 Tesalonika, Antikristus belum leluasa karena masih ada yang menahan. Banyak teolog, banyak tafsir yang mengatakan bahwa yang menahan adalah Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya yang beriman, itu yang menahan. Nah, pada waktu gereja diangkat, yang menahan sudah tidak ada lagi karena sudah diangkat gerejanya, maka disitulah Antikris leluasa untuk menguasai dunia ini. Jadi kapan terjadinya masa tribulation, masa sengsara, kapan terjadinya Antikristus menguasai dunia, jadi penguasa tunggal atas dunia ini yang menguasai sistem ekonomi, sistem perdagangan maupun moneter. Sehingga semua pengikut Antikristus nanti masuk keluar toko gratis karena dia yang menguasai. Jadi terjadinya pada waktu gereja diangkat. Walaupun ini ada banyak pandangan di situ, ada yang menganggap bahwa gereja juga mengalami masa tribulasi, ada yang menganggap bahwa ada di setengah masa tribulasi. Ada banyak pandangan, tapi saya secara pribadi berpandangan bahwa gereja tidak ditentukan untuk mengalami masa tribulasi. Sudah barang tentu ada banyak argumentasi ayat firman Allah di situ. Yang kedua, lamanya masa tribulasi. Kalau kita menyelidiki nubuat Daniel yang luar biasa dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27, di situ masa 70 kali 7 yang dibagi dalam 3 tahap. Ada 2 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa, ada yang terakhir adalah 1 kali 7 masa. Secara hukum tafsir dari sisi kontekstual dari kitab Daniel, kita menemukan masa itu sama dengan tahun. Jadi 70 kali 7 tahun. Yang dimulai dari dekrit SK dari Raja Artasasta yang membolehkan Nehemia untuk pergi pulang membangun tembok Yerusalem. Itu dimulai dari situ. Jadi lamanya masa tribulasi itu kalau dikaitkan dengan nubuat Daniel, maka itu 1 kali 7 tahun. Kalau dihubungkan dengan kitab Wahyu, secara khusus Wahyu pasal 11 ayat 2 sampai 3 menyebut ini 42 bulan dan 1260 hari. Yang menunjuk itu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Jadi masa tribulasi ini selama 7 tahun. Dalam 7 tahun itu dibagi menjadi 2. Ada 3,5 tahun pertama dan ada 3,5 tahun kedua. Ada juga yang berpandangan bahwa masa tribulasi itu hanya 3,5 tahun. Secara khusus 3,5 tahun kedua karena penderitaan yang betul-betul penderitaan yang luar biasa terjadi di periode kedua dari masa tribulasi, yaitu 3,5 tahun kedua. Tapi juga di 3,5 tahun pertama juga sudah mengalami kesengsaraan ketika meterai dibuka. Jadi ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. 7 meterai yang dibuka itu ada pada periode 3,5 tahun pertama. Jadi saya tidak setuju kalau tribulasi masa sengsara itu hanya 3,5 tahun. Tapi
Saya lebih setuju bahwa ini 7 tahun hanya dibagi 2, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Walaupun suatu kesengsaraan yang luar biasa itu terjadi di 3,5 tahun kedua. Karena di situ ada 7 sangkakala, 7 cawan dilepaskan. Di bumi setiap satu cawan dibuka ada bencana yang terjadi yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Karena itu masa tribulasi itu adalah masa yang sangat mengerikan yang terjadi. Itu namanya tribulasi. Yang ketiga adalah sifat yang unik dari masa ini. Sifatnya adalah terjadi di seluruh dunia. Jadi ini bukan bersifat lokal-lokal, tapi ini di seluruh dunia terjadi. Yang kedua sifat dari masa tribulasi ini adalah manusia akan bertindak seperti sudah kiamat. Seperti benar-benar sudah kiamat karena peristiwa-peristiwa yang aneh yang terjadi di atas muka bumi di masa tribulasi itu, di masa sengsara itu. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa yang aneh. Yang berikut kita melihat dari sisi apa tujuan. Tujuan ilahi dari suatu masa yang mengerikan ini, yaitu masa tribulation. Yang pertama adalah mempersiapkan Israel bagi kedatangan Mesias. Kita tahu kepala batunya Israel, Yahudi. Kita tahu tegar tengkuknya Yahudi. Yang sampai saat ini masih menanti-nantikan Mesias. Padahal Mesias itu sudah datang. Justru mereka menyalibkan. Nah karena itu masa tribulasi adalah masa mempersiapkan Israel bagi kedatangan Mesias. Tapi konsekuensinya adalah ada dalam suatu penganiayaan yang luar biasa. Ada pada suatu penderitaan yang luar biasa bagi umat Israel. Tujuan yang kedua adalah menuangkan hukuman murka Allah yang setimpal di bumi ini. Selama ini kita melihat yang jahat tetap jahat. Sepertinya baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Tapi ada masa, ada saat hukuman Tuhan itu dinyatakan. Tujuan yang ketiga adalah memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima Mesias. Jadi memberikan kesempatan terakhir bagi bangsa-bangsa lain yang belum percaya Mesias, yang belum menerima percaya kepada Yesus Kristus, yang selama ini hanya menganggap dia sebagai nabi, hanya sebagai rasul, sebagai utusan. Masa ini adalah masa kesempatan terakhir. Kalau Anda mau percaya dia, ya puji Tuhan. Kalau Anda tidak percaya juga, ya puji Tuhan. Termasuk sekarang ini, tanggung jawab kita hanya memberitakan Injil. Apakah mereka mau menerimakah, mempercayai Yesus itu Tuhan atau bukan, itu urusan masing-masing. Tapi yang pasti adalah, masa ini adalah masa terakhir. Masa tribulation ini. Yang berikut kita melihat secara garis besar mengenai deskripsi peristiwa yang terjadi di masa tribulation, di masa sengsara, baik di 3,5 tahun pertama maupun di 3,5 tahun kedua. Yang pertama adalah Antikristus naik takhta kekuasaan dunia. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 8. Masa inilah
walaupun di 3,5 tahun pertama Antikristus ada suatu agreement, ada suatu perjanjian damai dengan Yahudi, dengan Israel. Tetapi pada pertengahannya Antikristus menyangkali ataupun membatalkan perjanjian itu. Sehingga disitulah Antikristus naik takhta yang akhirnya menguasai bait Allah, dan akhirnya bait Allah di situ dinajiskan. Dan Antikristus naik takhta di situ dan meminta supaya orang Yahudi harus menyembah dia. Kalau tidak menyembah kepada dia, maka disitulah mengalami suatu penderitaan yang luar biasa bagi orang Yahudi. Jadi disitulah Antikristus menguasai dunia. Jadi inilah masa di mana dunia ini suatu waktu dikuasai oleh satu orang. Namanya Antikristus. Sekali lagi, ini masih bersifat nubuatan, belum terjadi. Nanti akan terjadi. Tapi saya percaya apa kata firman itu ya dan amin. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, dinubuatkan oleh firman Allah, itu pasti terjadi. Nubuat Alkitab dan penggenapan nubuat Alkitab yang luar biasa, yang Anda tidak jumpai dalam kitab-kitab suci manapun juga, itu pertanda, salah satu tanda bahwa Alkitab sungguh-sungguh firman Allah yang patut dan layak untuk kita percayai, selidiki, dan merenungkannya. Yang berikut di deskripsi gambaran sekitar peristiwa yang terjadi di masa tribulasi selama 7 tahun yang dibagi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Di situ akan muncul diutus Tuhan 2 saksi. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, kalau tidak salah pasal 11 atau pasal 19 di situ, ada 2 saksi. Banyak para ahli teologi memperbincangkan, menafsirkan siapa 2 saksi itu. Ada yang menyebut Elia dan Henok. Ada yang menyebut Elia dan Musa. Pandangannya. Jadi pada umumnya semua setuju satu itu Elia. Tapi yang kedua ini ada berbeda pandangan. Henok atau Musa. Tapi saya percaya secara pribadi lebih setuju kepada Elia dan Henok. Atas dasar Elia dan Henok adalah satu-satunya yang belum mengalami kematian dan yang diangkat hidup-hidup. Itu hanya Elia dan Henok. Padahal firman Allah berkata bahwa semua manusia telah ditetapkan untuk mati. Dan setelah itu dihakimi sebagai akibat upah dosa, kematian. Tapi Elia dan Henok belum mati. Karena mereka punya proyek khusus di masa tribulasi, masa sengsara, di mana mereka akan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Disitulah terjadi pertobatan secara massal. Bagi orang Yahudi, mereka akhirnya tahu dan akhirnya percaya bahwa ternyata Mesias yang mereka salibkan itu, namanya Yesus Kristus, ternyata itulah Mesias. Dan akhirnya mereka bertobat, mereka percaya kepada dia. Terjadi pertobatan massal bagi orang Yahudi, tetapi mengalami konsekuensi yang luar biasa. Akibat pemberitaan dari 2 saksi ini. Dan akhirnya 2 saksi ini akan dibunuh oleh Antikristus. Dan akhirnya mayatnya diletakkan di pusat kota Yerusalem. Dan akhirnya tiba-tiba mayatnya diangkat. Dibangkitkan kembali.
Yang berikut masih di peristiwa dalam 7 tahun masa tribulasi, ada 144.000 dari 12 suku Israel yang diselamatkan dan dimeteraikan secara khusus untuk menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan Injil Kristus. Seringkali saksi Yehova memahami bahwa 144.000 saja yang diselamatkan, yang masuk surga. Padahal itu hanya menunjuk kepada 12 suku Israel. Kalau hanya 144.000 yang diselamatkan, lah kalau itu sudah genap, untuk apa kita jadi pengikut saksi Yehova? Berarti kita tidak diselamatkan. Jadi itu bagi saya itu tafsir yang salah, yang keliru. Sekali lagi 144.000 dari 12 suku Israel ini, mereka yang diselamatkan pada masa tribulasi. Dan mereka dimeteraikan khusus untuk akhirnya menjadi saksi bagi Kristus di seluruh bumi di masa itu. Walaupun mengalami masa yang sangat sukar dalam hidup mereka. Jadi pandangan saksi Yehova ini keliru. Karena itu, kalau itu sudah genap 144.000, lalu untuk apa kita jadi pengikut saksi Yehova? Berarti kita juga tidak akan mengalami keselamatan atau memperoleh keselamatan. Lalu apa untungnya kalau akhirnya kita tidak memperoleh keselamatan? Tapi yang betul adalah bahwa surga bukan hanya tempat 144.000. Karena itu hanya khusus 12 suku Israel. Surga adalah tempatnya orang-orang yang sudah bertobat dan sungguh-sungguh percaya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Itu tempat orang yang sudah beriman itu. Yang berikut, di masa 3,5 tahun pertama pembangunan Israel menurut pola antikristus. Sehingga apa persembahan-persembahan yang merupakan tradisi-tradisi Yahudi dalam hubungan dengan hukum Taurat, itu semua dibatalkan. Semua dihancurkan, semua ditiadakan. Sehingga ikut pola antikristus, di mana dia akan meminta supaya umat Israel menyembah dia. Dan itulah masalah besar nanti. Karena tidak mungkin orang Israel, orang Yahudi yang sudah bertobat percaya Kristus akan menyembah antikristus. Jadi mereka disingkirkan. Ada suatu perlindungan khusus tapi juga tetap mengalami suatu masalah besar. Habis itu juga ada penghukuman atas dunia. Dengan 6 meterai, 6 sangkakala, 6 cawan. Sebenarnya ada 6 meterai. Ada 7 meterai. Meterai pertama sampai ke-6 itu semua dibuka, semua malapetaka. Semua kejadian-kejadian yang dahsyat yang menimpa di dunia. Nanti meterai yang ke-7 dibuka. Terbuka yang namanya 6 sangkakala. Sangkakala ke-7 dibuka, terbuka 6 cawan. Jadi semua meterai, sangkakala, cawan yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai pasal 16. Jadi kitab Wahyu pasal 6 sampai 16 itu tidak boleh ditafsirkan yang lain. Kecuali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa tribulasi. Itu semua panjang lebar dijelaskan di situ. Pada pertengahan masa tribulasi, Antikristus membatalkan perjanjian damai dengan Yahudi. Kemudian terjadilah penindasan yang luar biasa bagi orang Yahudi.
disinilah orang Yahudi menderita. Disinilah orang Yahudi menjerit luar biasa. Oleh karena penindasan dari penguasa tunggal dunia, yaitu namanya Antikristus. Karena dia sudah membatalkan perjanjian damai itu, disitulah dia menindas orang-orang Yahudi yang sudah percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus. Setelah itu semua terjadi dengan banyak deskripsi lain lagi yang saya ambil hanya inti-intinya. Masuk di akhir masa tribulasi. Kan lamanya tribulasi 7 tahun. Masuk di akhir masa tribulasi, terjadilah apa yang namanya perang Gog-Magog atau perang Harmagedon. Perang Harmagedon di mana Kristus turun bersama dengan saleh-salehnya dan mematikan semua pengikut Antikristus, termasuk Antikristus itu. Jadi ketika Kristus datang, ini yang namanya parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali, menginjakkan kaki di bumi. Sama pada waktu dia naik ke surga, orang-orang Galilea bilang, kenapa kamu melihat, malaikat bilang, kenapa kamu melihat dia terangkat? Dia terangkat seperti itu, dia terangkat, nanti dia akan kembali dengan cara yang sama di tempat yang sama. Ketika dia datang itu sudah bersama-sama dengan saleh-saleh semua gereja yang sudah diangkat bersama dengan dia sebelum masa tribulasi. Di akhir masa tribulasi dia turun bersama dengan Kristus dan terjadilah di situ perang Harmagedon. Semua Antikristus, semua pengikutnya, semua dibantai, semua dimatikan di situ. Dan setelah itu baru masuk ke suatu masa yang namanya Millennium Kingdom. Masa kerajaan 1000 tahun, masa kerajaan damai di bumi. Pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Disitulah berakhir penguasa tunggal dunia Antikristus dan semua pengikut-pengikutnya. Harapannya adalah ketika kita memahami betapa kitab suci, Alkitab sudah menubuatkan itu. Dan saya percaya itu pasti akan terjadi. Hal ini hendaknya semakin meyakinkan kita. Betapa kitab suci yang kita punyai saat ini, Alkitab, adalah sungguh-sungguh firman Allah. Sekalipun diserang oleh banyak orang, tapi kita masih punya dasar yang kuat untuk memegang teguh keyakinan kepercayaan kita bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh firman Allah yang dinafaskan Allah, yang dihembuskan oleh Allah. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus yang ada pada sekolah kehidupan Yesus Kristus untuk terus belajar, mendisiplinkan diri untuk belajar. Dan kami sebagai hamba-hambanya adalah asisten guru, asisten dosen dari Yesus Kristus. Tapi kami juga masih sebagai murid yang masih terus belajar dan terus belajar. Harapan saya melalui materi ini semakin teguh iman kita dan kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, sehingga rohani kita bisa mencapai kedewasaan di hadapan Tuhan. Demikian materi channel kita, hal yang perlu Anda tahu. Yang saya percaya dan berharap ini terus memberkati, terus menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman, tentang iman Kristen. Sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus dan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Sampai di sini, sekian, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.